Pertama-tama, pria dan wanita melakukan hubungan intim dan menyatukan penis dan vagina, yang dimana penis akan mengeluarkan spermatozoa ke dalam vagina. Setelah terjadinya ejakulasi, yaitu penyemburan air mani ke dalam vagina, ada miliaran sel sperma yang akan bergerak menuju alat reproduksi pada wanita, yang pada tahapan pertama ini sel sperma akan masuk ke dalam serviks. Di dalam serviks ini nanti sel sperma yang paling kuat yang bisa melewati adalah pertama ini serviks ini, karena mereka akan berhadapan dengan cairan vagina yang asam. Spermatozoa atau sel sperma yang berhasil melewati serviks akan berada di uterus atau rahim ya. Di uterus ini spermatozoa akan terus bergerak mencari ovum atau sel telur. Kok bisa spermatozoa mencari lokasi sel ovum? Karena pada proses ini ovum akan menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron, sehingga akan memberikan sinyal kepada spermatozoa untuk mendekati ovum. Kemudian dari uterus, spermatozoa bergerak menuju tubal uterina, tubal Fallopi atau oviduks. Masih ingatkan oviduks atau tubal Fallopi? Tubal Fallopi ini terjadi pembuahan. Nah, di situ setelah pembendungan ovum, maka spermatozoa akan berlomba-lomba menuju ovum dengan sekuat tenaga untuk dibuahi. Inilah tubal Fallopi. Dari sekian banyaknya spermatozoa yang berhasil mencapai ovum, hanya ada satu spermatozoa yang mampu menembus dinding ovum hingga terjadi pembuahan. Karena pada saat terjadi pembuahan, maka ovum akan menutup dirinya atau mengunci, sehingga menghalangi spermatozoa lain untuk tidak dapat membuahi ovum. Jadi hanya ada satu spermatozoa yang berhasil membuahi ovum. Di sini terjadi pelemburan inti ovum dan inti spermatozoa, sehingga membentuk zigot. Kemudian zigot ini aktif membelah menjadi 2, 4, dan seterusnya. Kemudian zigot ini bergerak menuju uterus atau rahim. Zigot tadi akan berkembang menjadi morula dan lastosit. Terus kemudian lastosit ini akan menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implementasi. Ini merupakan gambar janin berusia 3 bulan pertama. Di usia 3 bulan pertama ini, embrio telah memiliki bakal tulang belakang
yang tersusun atas tulang rawan. Otak dan sumsum tulang belakang sudah mulai terbentuk. Pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin biasanya sudah tampak dan detak jantung sudah dapat dideteksi. Perhatikan baik-baik perkembangan janin. Tahapan berikutnya adalah trimester kedua. Pada tahapan ini, perkembangan utama janin adalah pembesaran ukuran janin. Perbaikan struktur menjadi lebih detail. Jaringan saraf sudah mulai terbentuk dan dapat berfungsi. Janin sudah mulai bergerak aktif dan dilindungi oleh plasenta. Di plasenta banyak menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Dan di akhir trimester kedua ini, mata janin sudah mulai membuka dan sudah mulai terbentuk cikal bakal gigi. Tahapan berikutnya adalah trimester ketiga. Di tahapan ini terjadi ukuran bayi yang sangat pesat. Untuk mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hidup di lingkungan baru. Jika bayi sudah siap untuk dilahirkan, maka tubuh sang ibu akan secara otomatis berusaha mengeluarkan calon bayi. Dan lahirlah kehidupan baru.